Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibduha wa jillahi wa maqtadihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al hadina al-muhtadin wa radhalina wa la mudillin harban li'anda'ik wa silman li'uliya'ik. Nuhibbu bihubika nas wa nu'adhi bi'adawatika man khalafaka wa asa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Wa yajibulan wajib fi haqihi dalam haqi Allah ta'ala halamuhu luhur sapa Allah wa al ilmu sifat ilmu wa hiya utawi sifat ilmu iku sifatun sifat qadimatun kang dingin qaimatun kang jumeneng bidatihi kelawan date Allah ta'ala halamuhu luhur sapa Allah. Ya'lamu ngawuri sapa Allah biha kelawan sifat ilmi al-asya'a ing pira-pira perkara wa tiduha utawi sewalikane sifat ilmi iku al-jahlu bodoh wa dalilu utawi dalile ala zalika ing atase mengkono-mengkono wujubul ilmi fi haqihi ta'ala iku anahu temen satune Allah laukana iku laukana lamun ono sapa Allah ono iku jahilan kang bodoh lam yakun mongko ora ono sapa Allah ora ana iku muridan kang ngersakake bahwa utawi kaunuhu lam yakun muridan iku muhalun muhal. Sifat Allah yang selanjutnya adalah sifat ilmu, mengetahui. Allah maha mengetahui. Itu wajib bagi haknya Allah sifat ilmu, yaitu sifat yang qadimah, terdahulu. Skip. Qaimah yang berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah dengan sifat tersebut mengetahui perkara-perkara yang ada di alam semesta ini. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya adalah sifat bodoh ya. Wajib ya bagi Allah itu harus bersifat ilm. Artinya Allah mengetahui semua perkara itu, baik yang wajib atau yang jaiz atau yang mustahil. Artinya meliputi semuanya secara terperinci. Nah. Bahkan nafas-nafas makhluk-makhluknya juga tahu. Nafas penduduk surga, kedipan mata, jumlahnya, ya, semut hitam dalam malam yang pekat, ya, nempel pada orang Afrika, magic. Itu juga tahu.
Apa yang ada di bawah bumi Allah tahu, ya. Apa yang ada di langit Allah tahu, ya. Tapi perlu diketahui bahwasanya ta'aluknya sifat ilmu tersebut yaitu ta'aluk tanjisi qadim, yaitu pada azali. Ta'aluknya sifat ilmi itu tanjisi qadim, yaitu Allah Ta'ala mengetahui semua pengetahuan, meliputi semuanya, ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada azali. Waktu azali Allah sudah mengetahui semuanya. Nah, jadi bukan berarti ketika saya berbicara sekarang Allah mengetahui sekarang, sudah dulu sebelum Allah menciptakan apapun Allah sudah mengetahui apapun, ya. Hari ini akan terjadi perkumpulan beberapa orang dan terjadi apa-apa dan sebagainya. Itu Allah sudah tahu karena Allah sudah memerintahkan kepada kolam untuk mencatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Nah, semuanya sudah tertulis apa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya ilmunya Allah itu tidak didahului dengan tidak tahu. Paham? Kalau kita tahu itu dulunya tidak tahu. Ini apa? Oh, ini HP. Dulunya ini saya tidak tahu kalau ini adalah HP. Ya, paham? Kalau Allah itu berbeda. Jadi Allah tahu itu bukan tadinya tidak tahu menjadi tahu, bukan sifat ilmunya Allah. Pada azali semuanya sudah diketahui oleh Allah secara detail apa yang akan terjadi, ya. Kita akan jadi ahli surga atau ahli neraka itu sudah diketahui oleh Allah, ya. Paham? Nah, makanya namanya ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada padamu. Yang mengetahui Allah ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu tersebut mengetahui zatnya Allah. Bukan berarti zatnya Allah tersusun, bukan, ya. Itu bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu adalah Allah sendiri yang tahu. Kita tidak tahu. Dan karena kita itu bodoh dan tidak tahu, maka jangan sekali-kali kita sok tahu, ya. Jangan sekali-kali sok tahu atau sok tempe, ya. Sok dage dan yang lainnya. Kamu tahu kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya. Ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir oke, boleh berguru asal jangan bertanya sesuatu apapun sebelum diceritakan, ya. Datang bertemu dengan perahunya dilupai, anak kecil dibunuh. Nah, ini kok secara syariat ya janggal karena ini tidak tahu. Yang tahu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat tersebut ditutup pada surat Al-Ghafir, "Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafatat kalimatu." Apabila semua pohon-pohon dijadikan alat tulis, dijadikan pena untuk menulis, dan bahar itu sebagai tintanya, lautan sebagai tintanya, maka tidak akan habis. Walaupun didatangkan misalnya lagi, tidak akan pernah ada habisnya kalimat Allah atau ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tahu kisahnya iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya. Ketika Allah pertama kali menjadikan Nabi Adam, yang manusia pertama, berkata kepada pada malaikat, ya. Malaikat seolah-olah protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi ketika disuruh untuk menyebutkan nama-nama barang-barang, tidak ada yang tahu, ya, hingga perintah kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menjelaskan ketika falamma ambahum bi asmahim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum
ta'lamun. Tuhan kuntum ta'lamun. Allah mengetahui apa-apa yang ghaib. Apa yang diketahui di dalam hati yang disembunyikan oleh iblis. Perlu diketahui iblis ini dulunya adalah para pemimpinnya malaikat yang mengitari arsy. Yang mengitari arsy tawaf, ya, memanggul arsy. Ini pemimpinnya adalah iblis. Berarti iblis itu ahli ibadah dan juga pemimpinnya para malaikat. Ya, tapi tidak tahu kalau ternyata iblis termasuk dari ahli neraka. Makanya kita jangan sampai merendahkan kepada orang lain. Ketika kita melihat ahli maksiat, belum tentu di akhiratnya kelak dia adalah ahli surga. Di akhir hidupnya dia akan bertobat dan husnul khotimah. Ya, kita tidak tahu. Allah menjadikan apapun hikmahnya kita tidak tahu. Nyamuk, apa itu hikmahnya nyamuk? Wah, gatal. Kita tahunya gatal mengganggu. Lebih baik tidak ada nyamuk. Tapi asal kamu tahu, gara-gara nyamuk itu ada pabrik obat nyamuk, ada pabrik lavenda, ya, autan. Berapa pabrik yang dibuat? Kalau berapa pabrik yang dibuat, berarti berapa orang yang bekerja? Berapa orang yang mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut? Cofit. Cofit juga seperti itu. Bayangin pabrik sopel tutup karena cofit. Lah sekarang gara-gara Covid orang berdiam diri di rumah saja mendapat kiriman. Ya. Covid ini jangan dijadikan sebagai alasan kita untuk tidak berbuat apa-apa atau berbuat yang tidak baik. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam Covid itu tersebut. Ya. Wa asa an tukrimu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Terus apa akhir dari ayat tersebut? Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Perlu diketahui ini. Allah itu tahu, kamu itu tidak tahu. Terkadang kita benci terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu baik untuk kita. Terkadang kita suka terhadap sesuatu, tapi sesuatu itu tidak baik bagi kita. Ya. Makanya ini aneh ini bagi ya, pokok ini kan ujian ya. Ujian itu untuk dikerjakan, bukan hanya didiskusikan atau dijadikan bahan omongan. Kalau kalian ketika ujian kalian ngomong-ngomongan sama teman ya, tidak lulus nanti ujiannya. Kita masing-masing ujian di dalam menghadapi Covid ini. Ada yang paling seringnya adalah dia mendapat bantuan, saya tidak mendapat bantuan, ya kan? Dia mendapat bantuan, saya tidak mendapat bantuan. Kan setidak-tidaknya dengan saya tidak mendapat bantuan berarti saya memberikan orang lain dia dapat bantuan. Jadi mudah-mudahan dapat pahala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan terkadang membuat orang itu terlalu khawatir apa yang terjadi besok. Gara-gara Covid saya nggak bisa apa-apa, nanti keluarga saya makan apa kira-kira? Makan nasi, makan oyek, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjelaskan di dalam hadis qudsi yang panjang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya tanya sama kalian besok wajib puasa atau tidak? Arjun, besok kamu wajib puasa atau tidak? Jun, besok kamu wajib puasa atau tidak? Wajib. Widan wajib puasa besok atau tidak? Belum tentu. Kalau kamu bilang besok saya wajib puasa, berarti kalau mati sekarang kamu dosa. Karena besok wajib puasa. Ya. Allah itu tidak meminta pekerjaan yang dilakukan besok. Kewajiban besok itu belum diminta oleh Allah. Allah tidak meminta kita untuk puasa besok. Wajib, mengatakan wajib. Artinya ketika besok tidak puasa berarti dosa. Atau sekarang mati besok kan tidak puasa berarti dosa. Masih ngomong wajib apa? Kamu ya kan bertanya. Maka Allah juga tidak meminta
kepada kita untuk kita itu meminta rezeki besok. Kita kadang bingung dengan hari esok mau makan apa. Nah, seolah-olah kita sudah meminta besok harus saya mendapatkan rezeki. Oh, Allah saja tidak meminta kepada kita untuk melakukan kewajibannya. Kenapa kita harus meminta rezeki kepada Allah untuk hari besok? Allah sudah menjaminnya, maka janganlah bercapek-capek kepada bagian yang sudah pasti. Apa yang wajib kita lakukan? Ya al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Kita bekerja, kita berusaha, dan hati kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya ini adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman kepada takdir itu sama dengan iman kepada ilmu Allah yang meliputi segala-galanya. Kita iman kepada Allah bahwa seluruhnya ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang jelas kita tidak tahu dan Allah tahu. Semoga saja apa yang tidak tahu menurut kita itu tidak baik, tapi mudah-mudahan itu semua adalah hal yang baik, seperti yang sedang kita alami menghadapi virus COVID-19 ini. Semuanya mengatakan mungkin ini adalah cobaan tidak baik, tapi insya Allah ada kebaikan yang kita tidak tahu. Ya, sudah berpasrah semuanya. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu, Dia tahu segala sesuatu tersebut, ya, kita hanya tinggal pasrah manut, itu saja. Ya, kenapa kamu jangan makan babi? Ya sudah, karena Allah memerintahkan kita jangan makan babi. Wah, kadang sok-sok tahuan, babi itu mengandung cacing fitra yang mana? Cacing apa? Pita. Cacing pita yang mana cacing pita tersebut tidak bisa hilang walaupun sudah dimasak dengan air. Nah, atau lagi mengatakan karena di dalam babi tersebut kandung kemihnya bocor sehingga air seninya ke seluruh tubuh, jadi sama dengan makan daging yang tercampur dengan air seni. Yang paling santai, paling sama, ya sudah, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tahu untuk semuanya. Hanya tidak usah subuh kenapa 2 rakaat, duhur 4 rakaat. Allah yang lebih tahu. Ya. Wa yajibulan wajib fi haqihi ing dalam hak Allah Ta'ala halamu hudur sapa Allah. Apa al hayatu sifat hayat. Wa hiya utawi hayat iku sifatun sifat. Qadimatun kang jumeneng, qadimatun kang dingin, qaimatun kang jumeneng bidatihi kelawan dadi Allah Ta'ala halen moho luhur sapa Allah. Tusahiru halen benerake opal hayat lagu maring Allah. Ayat asifa ing yento persifatan sapa Allah bil ilmi kelawan sifat ilmi wa khairihi lan liyane ilmi minasifati nyatane piro-piro sifat. Wadituha utawi sewalikane sifat al-hayat iku al-mautu mati. Wa dalilu utawi dalile ala dalika ing atase mengkono-mengkono wujubul hayat fi haqi ta'ala iku anahu temen satune Allah laukana lamun ono sapa Allah iku laukana lamun ono sapa Allah ono iku mayitan mayit lam yakun mongko ora ono sapa Allah ora ono iku qadiran dat kang kuasa wala muridan lan ora dat kang ngersakake wala aliman lan ora dat kang ngaweruhi wa huwa utawi adamu tisofi ta'ala bil kutra wal irada wal ilmi iku muhalun muhal. Sifat yang selanjutnya adalah sifat hayat, hidup. Ya, Allah Maha hidup. Ya, sifat hidup itu sifat yang membenarkan bahwasanya Allah bersifat ilmu, kudro, irodat. Ya, bagaimana mungkin punya ilmu kalau tidak ada hidup? Bagaimana mungkin punya kudro kalau tidak ada hidup? Tapi perlu diketahui hidupnya Allah, hayatnya Allah ini bukan dengan ruh, bukan.
Kalau kita hidup dengan ruh, kalau ruhnya hilang maka mati. Ya. Tuh, kamu bingung hidup kok tanpa ruh itu gimana? Ya Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tapi kan kenyataannya ada itu di dalam syair ya. Ya. Hayatun bila ruhin wa famun bila sinin wa ra'sun bila sya'rin ta'muhu masya Allah. Dia hidup tanpa ruh, ya. Masya Allah. Dia punya mulut tanpa gigi, ya. Dia kepala tanpa rambut. Rasanya masya Allah. Ya apa? Yang punya orang. Sifat hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dengan ruh. Lawannya adalah mati. Jangankan mati, ngantuk saja tidak, tidur saja tidak, ya, apalagi mati. Ya. Dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat hayat adalah adanya alam semesta ini. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat hayat, maka Allah bersifat mati, karena lawannya hayat adalah mati. Ya. Kalau Allah mati, maka Allah tidak mungkin bersifat kudroh, muridan, atau aliman. Tidak mungkin. Nah, ini adalah sifatnya yang hidup, ya. Nah, tetapi kenyataannya kita melihat dunia seisinya tersebut, maka bahwasanya Allah bersifat mati itu tidak benar. Yang benar adalah Allah maha hidup. Wajibulan wajib fi haqihi dalam haqi Allah Ta'ala alaihi mahulur sobo Allah apa sama sifat sama wal basor lan basor bahuma utawi sama lan basor iku sifatani sifat karone qadimatani kang dingin karone qaimatani kang jumeneng karone bidati kelawan dati Allah Ta'ala alaihi mahulur sobo Allah yang kasifu hale dadi kebuka bihima kelawan sama basor opo al mawjudu kang wujud wadiduhuma utawi sewalike sama lan basor iku as-somamu budeg wal amalan buta tidak melihat. Wa dalilu tawi dalile ala zalika ing atase mengkono-mengkono wujubu sam'i wal basar fi haqqihi ta'ala iku qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala wa huwas sami'ul basir wa huwa utawi Allah iku as-sami'u dadang midangat hal basiru tur dadang mirsani. Wajib adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat sama basar, ya, maha mendengar dan juga maha melihat. Mendengar apa? Ya semua suara, zat, ya, yang dapat didengar dan dapat dilihat, dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus membedakan seperti ini. Mungkin sama, ya, yang zat tersebut sama, tetapi kita harus membedakan apa yang dihasilkan dari sifat ilmi, dari sifat basor, dari sifat sama, itu berbeda, harus berbeda. Tidak mungkin oh ini berarti kalau sifat ini butuh pada sifat ini dan sebagainya, maka akan menjadikan kekurangan. Dan Allah maha sempurna. Lawannya adalah somam wal amal. Allah itu tidak mendengar dan juga tidak melihat. Nah, ini jelas batil dengan dalil bahwasanya wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Allahu a'lam bishawab. Allahumma inni as'aluka ma'alam tayyibi farqudhu ilayya la hajati ilayhi wa la tunzilihi ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.